Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin jamaah maghrib, tamatangku malabika sinina salah surah salakum ke hadir. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas untuk kita ucapkan Pak. Nasaba maka iga fafinya manalingi funallahu ta'ala. Sampai detik ini kita rasakan hadir. Kemudian narik komelo kire kenger fafinya mangebu. Maka 15 sahabat yang lalu Allah telah menjawabnya di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dek sisa jule reking irfafinya mangina lengi funga ta'ala. Mulai kita lahir sampai hari ini dan mulai kita bangun tidur dan insya Allah kita beristirahat kembali. Jadi semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri dengan semakin taat atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita kirimkan hadirin maka depan ditata niga tau maringa lafadillana naricaki lafadillana baca salawat. Insyaallah mati yasrimun rinafung Allah ta'ala bupa kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi mari kita senantiasa membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jadi mari kita memperbanyak itu. Jadi jangan sampai kita punya lisan ini lebih banyak kita gunakan dengan hal yang sia-sia dibandingkan menggunakannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan kepada DKM Masjid syukran kathiran atas undangannya. Dan saya senantiasa sangat merasa terhormat jika saya mampu berada di tempat ini atau di masjid kita ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan daripada DKM atau panitia masjid. Dan insya Allah dengan kebaikan itu Allah mengangkat derajatnya, memberikan kesehatan dan senantiasa memberikan kekuatan untuk semakin menjadi wasilah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang saya akan angkat berupa pada kesempatan yang singkat ini sebagai nasihat untuk saling mengingatkan. Jadi dia kasih wafak guru berupa engkau gak kasih mak bicara semata-mata untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Baik.
Jadi tema yang akan kita kaji yakni orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Di surah Al-Hasyr di ayat 20. Narampe fung Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi maka Allah Ta'ala sungguh berbeda orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat syurga dibandingkan orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat neraka. Mengapa hadirin? Karena orang yang menjadi ahli syurga kelak akan merasakan kenikmatan tanpa henti, dan itulah kemenangan yang hakiki. Maka pada kesempatan ini Bapak, kita akan mengkaji siapakah orang yang mulia itu, yang insya Allah akan layak dan pantas menjadi ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin, orang yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mati Rasulullah taala adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Bapak. Jadi ini hidayah sangat penting. Kemudian daripada itu hadirin, bukan hanya melihat atau hanya mengacuhkan itu hidayah, tapi dia menerima hidayah itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala buka, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi sungguh Al-Quran itu tiada keraguan kepadanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka berangkat dari ayat ini Pak, jadi batuanna ya sange hidayah, petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dapat diartikan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama hadirin membagi dua. Ada hidayah bagi orang yang belum beriman, dan ada hidayah bagi orang-orang yang telah beriman, atau orang-orang yang seperti kita Bapak Ibu sekalian. Misal hidayah bagi orang yang belum beriman. Engkau di kisah nyata Pak, ini terjadi di Perancis. Ada dokter ahli badah. Dokter ahli badah ini dia singkat kisah berangkat ke Egypt Pak Bu, ke Mesir, untuk niat dengan timnya Bu meneliti jasad daripada Fir'aun la'natullah alaih. Maka singkat kisah ini berangkatlah ahli badah ini, dokter ahli badah ini dengan timnya. Alat tu yang korobu, dia periksa itu jasad Fir'aun la'natullah alaih. Kemudian kata ahli badah ini, saya menemukan zat garam yang ada pada jasad ini. Kemudian asistennya Bu Pak, karena orang Aljazair, dia Muslim, maka dia renangi asistennya dokter kami sebagai orang yang Islam atau sebagai orang Muslim sudah mengetahui itu katanya Allah. Maka dibukakanlah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian singkat kisah Bapak Ibu sekalian, dokter ahli badah ini karena melihat itu, kemudian dia bersyahadat langsung ketika melihat hidayah itu hadir. Jadi ini contoh hidayah bagi orang yang belum beriman. Ini disebut dengan hidayah al-aqal, hidayah yang melalui daripada akal atau ilmu hadirin. Jadi ini contoh. Kemudian bagi kita yang sudah beriman Bu Pak, hidayah yang kita butuhkan adalah hidayah istiqamah. Demi Allah Pak Bu, tidak mungkin kita melangkahkan kita punya kaki untuk salat berjamaah narek kotanya hidayah oleh Allah Ta'ala. Mustahil. Tidak mungkin kita mengeluarkan sebahagian daripada kita punya rezeki atau harta yang kita sayangi jika bukan karena hidayah dari Allah dan setiap amalan yang kita tunaikan. Maka kita orang yang beriman Bu Pak sangat membutuhkan namanya hidayah istiqamah. Maka saya ingin memberikan amalan Bu. Tamataku malabika sinin salah surah salah kongke hadir.
agar insya Allah kita diberikan hidayah istiqamah. Jadi ini disampaikan oleh kami punya guru Ajalalona Sabu Pak dek to baca ya dua adduangan memuarai nalingi nasafunallahu ta'ala kekuatan istiqamah dalam beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, insyaallah kita sudah paham semua, tapi mari kita ulangi Bu Pak. Hadis dari Imam Ahmad. Jadi doa ini kita baca Bu setiap pergantian bulan. Tapi bukan Masehi, tapi bulan Hijriah. Ulan natasallang atau ulan natamatafa. Jadi setiap pergantian bulan maka baca doa ini. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi dibaca itu terus lupa, agar insya Allah kita diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita kembali kepada. Jadi upakoli doangan nabu Pak, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, duhai Tuhan kami, berikanlah kami rasa aman, kemudian berikanlah kami kekuatan iman, berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami ketaatan dalam Islam. Rabbi wakku wa rabbukallah, dan Tuhan kita semua hadir. Jadi minta setiap pergantian bulan Hijriah hadir. Jadi itu perlunya Bu Pak, ada kalender Hijriah kita punya di rumah. Karena itu banyak di situ yang sangat berbeda dengan kalender-kalender Masehi. Misalnya puasa Ayyamul Bid, kan kita melihat dari kalender Hijriah 13, 14, 15 dan seterusnya dan sebagainya. Taib. Kemudian doa yang kedua Bu Pak, yang mesti kita baca agar insya Allah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan kekuatan istiqamah untuk memperbanyak bekal-bekal akhirat kita. Apa doa itu? Dari hadis Iman Abi Da'ud. Baik. Ketika itu Bu Pak, Yarona Bitta lo siruntu di sahabat Bu, namanya Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam lokka koyolona yanangi Mu'az Bu. Kemudian Rasulullah mengatakan, perhatikan, ya Mu'az, demi Allah saya sangat menyayangimu, maka saya akan wasiatkan satu amalan untukmu. Baca inasannya nabita, baca ini Mu'az di setiap akhir daripada sholat. Jadi ini Bu Pak, dibaca setiap kita selesai sholat, imma itu salat fardu atau imma itu salat sunnah. Agak doangan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, doanya sangat singkat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ya Rabbi bawa Bapak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah ya renangi musi lagu yule maaflah. Masa doa yang singkat seperti ini kita tidak sahabat. Baik. Jadi akibat Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya Allah, duhai Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk mengingat-Mu, untuk kami bersyukur, untuk kami beribadah dengan baik semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Pak Bu dua ajalalu kasih talu faiwi tobacai supaya mamuarifung Allah ta'ala naleng ya sange tapak makasing sari kawamangi makasih sompata atau mananungangi pakasuyata latule sokilor sese arajanna fung Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang pertama Bu Pak, orang yang sangat mulia kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mau menerima hidayah dari Allah, dengan hidayah itu dijadikan asbab, wasilah, kendaraan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia itu ngecek deh Bu Pak, nasa tawalina matabba, tapi ketika dia melihat hidayah dia nak doa tidak. Jadi itu orang yang jalan ke masjid itu hidayah. Bukankah tidak sedikit orang yang belum ke masjid dia melihat orang yang datang ke masjid. Pengajian yang rutin dilakukan oleh masjid sarang lebah atau kapal munzalan itu adalah hidayah.
Atau misalnya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita jamaah tasbih setiap bulan mereka safari dakwah, itu adalah hidayah. Jadi itu semua adalah hidayah. Pakutanan nabu pak lauri idik manang atau lauri watak kaleta, apakah kita mau menerima hidayah itu, kemudian kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bu, Pak, jadi ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Jadi saya itu Bu sering memakai poin-poin supaya insya Allah mudah untuk diingat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 insya Allah. Jadi maka kalau kekiles, nah kadang nanya ustaz nomor 2 mafake, nomor 3 mafake dan seterusnya. Jadi yang kedua, orang yang sangat mulia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendirikan salat dengan ikhlas kepada Allah. Jadi pembahasan salat ini sebenarnya Bu Pak, kita sudah kaji bersama. Sudah banyak ustadz yang menyampaikannya. Tapi saya ingin menyampaikan di sini hati-hati. Ya, jadi masih banyak kadang keliru dalam menunaikan salat, khususnya salat berjamaah. Baik, kita sudah paham hadisnya Bu, maka dia Nabi ta inna sholata imanuddin, inna sholata miftahul jannah. Di riwayat yang lain maka dia Nabi ta inna sholata inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuhu wa idza salahat salahal 'amalu kullu wa idza fasadat fasadal 'amalu kullu. Allah. Kemudian hadis-hadis yang lain, man tarkus shalah fa huwa kafir dan seterusnya dan sebagainya. Kita sudah sering mendengarkan itu. Baik. Yang ingin saya sampaikan Bu Pak, terkadang ketika kita mau sholat berjamaah, engkau mau Pak agak-agak ifikal, sehingga itu menjadi asbab sholat kita mungkin tidak akan khusyuk, atau bisa jadi tidak akan bernilai pahala. Apa itu Pak Bu? Nomor sedih, ketika misal muadzin mengumandangkan azan. Jadi biasa tuh itang kamu pemacarita, apakah raja cerita, tidak khusyuk, artinya tidak fokus. Bukankah kita sudah paham hadisnya dalam kitab Bulughul Maram, karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Shalah bab tentang azan. Ada pala tukangin Nabi tabu Pak, Masya Allah. Maka dia Nabi ta idza sami'tum an-nida faqulu mithla yaqulu al-mu'adzin, muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih Bu Pak. Aga yasa muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan kedudukan hadisnya sangat kuat. Aga batuan nabu maka dia Nabi ta nariko yang kelingai era muazzinge bang, maka diamlah, kemudian ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Muncul pertanyaan, bukankah Ustaz ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Kenapa hadisnya mengatakan ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin? Jangan cukupkan dengan satu hadis Bu Pak. Jadi itu pentingnya juga kita belajar. Kita harus sempurna dalam belajar. Nasabadena di 2 hadis. Itu banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nasihat bagi orang-orang yang masih sempit hatinya. Sedi mito melo nang kalinga, sedi mibo na baca, ustaz na panamero law korotudan. Ini sempit pemahaman yang seperti ini. Apa akhirnya? Kalau tidak sependapat dengan pemahamannya, maka orang itu bid'ah, orang itu la ilaha illallah. Itu salah-salah sapa Pak bisa ngemafak oleh Bapak Ibu. Jadi itu, sedangkan di hadis yang kedua, maka dia Nabi ta jika diucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fayaqulu la haula wala quwata illa billah. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id bin Khudri Al-Khudri, hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Sayyiduna Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita harus sempurnakan ketika menuntut ilmu. Jadi itu perintah aja situ ya cuma pakaraja cerita. Bahkan kamu paje milo ni tema sumpaja makutani duit kendo kibaja maming awi. Iya rasa nakutana ki makanya milo ni Allahu Akbar iman makanya kendo kibaja maming apamu. Jadi jangan. Ini dapat mengganggu kita punya kekhusyukan dalam menunaikan
salat. Itu yang pertama Bu Pak. Jadi tabe kasih tomataku malabika de kasih wafa guru maparingan rama. Jadi ketika misal al-muadzin telah mengumandangkan adzan, maka kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang senantiasa seperti itu akan dilindungi dan dirahmati oleh Allah ketika di dunia, dan kelak di akhirat mereka akan mulia. Dengan kata lain, hanya surga yang pantas balasannya bagi orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua Bu Pak, ini kekeliruan yang sering terjadi juga. Ini tentang saf. Weh pantilak da kesiya Bu Pak. Masya Allah. Ada iklan Bu. Ada iklan. Jazakallah khair. Baik. Jadi saya kembali tentang saf Bu Pak. Ini saf menjadi syarat Bu, kesempurnaan daripada kita punya salat. Apa yang ingin saya sampaikan ini biasa Bu terjadi di Masjid ANM. Mudah-mudahan tidak ada di sini Bu Pak. Tapi kasih tomataku malabika. Ero biasanya ibu-ibu yang ke Masjid ANM itu dia bawa sajadah, ero sajadah no maka lupuh. Allah. Napa dek namelo ya ero sajadah. Jadi kalau seperti itu maka nanti ada celah yang jarak yang luas sehingga itu menjadi setan ada di situ. Jadi madari kata makutana ko ya Bu Pak Ustaz mari dek madari makanya sumpahnya. Madari je mi kasih ingar. Madari ko Allahu akbar wa kendero taru duiku. Sumpah jasubur nasabu. Allahu akbar sami Allah kendo jero taru di ko gasulara ayo. Pas tasyahud akhir Allah oko pelenang ya wana kasur. Duina taru meningar Rabu. Jadi kenapa seperti itu? Bisa jadi karena safnya yang tidak baik hadirin. Jadi pakan jaga sabda dari komisalna maluangi saja data Bu Pak Tabe, silahkan kaki orang yang ada di samping kiri kanan kita untuk menginjak daripada kita punya sajadah supaya tidak terlalu luas jarak daripada kita sholat berjamaah. Paham Bu Pak? Jadi ini mesti diperhatikan. Nasabah maki gak hadisan Bu Pak. Maka dia Nabi luruskanlah luruskan sab. Karena jika kita lurus maka setan tidak akan mengganggu. Di hadis yang lain maka dia Nabi luruskan sab agar tidak ada dengki dan benci di dalam hati. Berpengaruh Bu Pak. Jadi itu meluruskan sab berpengaruh sampai kita punya hati. Sampai kita punya hati yang agar tidak muncul penyakit-penyakit hati yang benci, iri, dengki dan sebagainya. Jadi saya ingin menyampaikan ipakas singir renangi sabda narik kemasum pajak bereja magi, insyaallah dengan baiknya saf, insyaallah salat kita juga bernilai pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabairo kasina kemasum pajak ibu Pak mak bereja itu tidak ada harta dan pangkat di situ. Meloga presiden, meloga menteri, meloga bupati, wakil bupati, anggota dewan. Jika dia datang terlambat, tetaplah dia di saf belakang. Kenapa? Karena masjid ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala dan kita mesti sujud tunduk bahwa kita tidak memiliki apapun. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya heran Bu Pak, narikwan kata misalnya sujud ke bolana fung Allah Ta'ala, maberejama, tapi masih dia sombong dengan hartanya, masih dia angkuh dengan jabatannya, kemudian berani merendahkan tetangganya, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain lah. Agak gunaan sumpah janta mafakkur. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguh tujuan besar dari sholat itu agar kita tidak melakukan atau tidak memiliki sifat-sifat seperti itu dari fahsya dan mungkar. Jadi tomataku malabika sini nasalah surat kongke hadir. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita memperbaiki kita punya sholat, dan saya wasiatkan kepada DKM Masjid, adindaku sekalian, jangan sampai kita banyak pengajian tapi tentang perkara sholat
belum bagus pengajian kita di masjid ini. Jadi dahulukan salat agar insya Allah ilmu-ilmu yang lainnya akan mengikut hadir. Tadi yang ketiga Bu, Pak, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau mencari ilmu agama Allah. Ini mana nak kasih Bu, Pak? Melo kasih tuda-tuda cinam kemarin kali ngakasih seti ayat seti hadith, Masya Allah. Sungguh Bu, Pak, Allah tidak akan menyanyiakan yang kita lakukan detik ini. Begitu besar, begitu dahsyat, begitu mulia pahalanya kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah paham juga hadisnya Bu, Pak. Orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu agama Allah, narik kau misalnya kasih mati di fanale salat bolana, maka dia mati dalam keadaan syahid fi sabilillah Allah. Begitu besar pahala menuntut ini. Bahkan kita hafal ayatnya di surah Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah. Dan itu terbukti Bu, Pak. Saya rasakan sendiri. Misalnya lo kakak, ini contoh Bu, kemarin saya pergi beli bubur ayam, letuk ke agor kandangnya Bu, Insya Allah. Saya mau bayar, ada orang tiba-tiba dari belakang, Ustaz, aja tuh wajah inasan, ya apa wajah? Allah. Sudah dari situ Bu, saya ke sana lagi lotas salon. Kata Pak belum nasi kuning 5 sep Bu, masih pun balun ragu. Saya ke sana beli, sampai lagi di sana, wah, angka si jamaah bambu ini agak sinasak, Ustaz, ya langsung. Tadi itu cocok, lalang hatiku cocok itu. Saya singgah lagi beli Pampers Bu. Allah, di sini yang agak sana ya kalau tasalo, ada lagi yang bayarkan. Kemudian justru orang yang membayarkan itu cium tangan Allah. Ini saya ingin gambarkan, sampaikan Bu, Pak. To ngarona sangifung Allah Ta'ala. Napatarak kadarajat ta'fung Allah Ta'ala. Narkomelo kimarapik wa agama. Mudah bagi Allah hadir. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka oleh karena itu Bu, Pak, saya ingin berpesan dari hati saya yang paling dalam. Narikon kekasih wijata, sekolah agama. Masukkan ke sekolah-sekolah agama, supaya mereka tumbuh remaja dewasa tidak durhaka, tidak menyakiti kita punya hati. Agak naguna profesor, doktor, wow kemana nih kita le kemungkinan sana. Tapi sudah bola maka tampuk bicara ke teman-teman. Paguna. Dia bantah kedua orang tua yang sudah wahnan ala wahmin melahirkan. Maka oleh karena itu sebelum penyesalan itu terjadi, hadir teman-temanku malam bika, masukkanlah kita punya anak di sekolah-sekolah agama atau tahfidz atau pondok-pondok yang banyak mempelajari agama, agar insya Allah nanti anak kita memiliki pondasi yang kuat. Matu pinariko makule Bu, Pak, nasapai cita-cita. Apakah dia mau jadi insinyur, apakah dia mau jadi arsitek, apakah dia mau jadi guru, mau jadi dokter. Nanti ketika dia jadi mahasiswa, yang penting untuk kita lakukan Bu, Pak, tomataku kesimalabika, pakanjaki jolo pondasinya, agar insya Allah kita tidak terlalu susah dalam mendidik kita punya anak. Jadi tomataku malabika, jadi ilmu ini sangat penting, syarat yang paling utama agar insya Allah ibadah kita bernilai pahala. Boleh ngisi kasih dicontoh sebelum saya berangkat ke poin yang selanjutnya. Setiap Rabu subuh Bu, Pak, dan Sabtu subuh saya sering sekali menyampaikan ini sebagai analogikan. Saya mengajarkan ilmu tajwid di Masjid AMM yang dekat lapangan Andi Cami Bu, Pak. Nah, silahkan kalau mau hadir. Nah, kami sangat bahagia, ahlan wa sahlan. Nah, yang ingin saya sampaikan Bu, di awal-awal saya mengajarkan ilmu tajwid, saya jelaskan kepada jamaah, kebanyakan orang tua Bu, Pak, ada 3 dasar ketika kita ingin paham ilmu tajwid. Yang pertama, saya sampaikan ketika itu kita harus paham itmamul harakat, cara penyempurnaan penyebutan harakat a, i, u, a, seperti itu, an, in, un dan sebagainya. Nah, sabai itu oge Bu, biasa eng. Jangan sampai fathah tanwin atau kasrah tanwin atau dhamma tanwin kita bilang ang, eng. Jadi itu perlu dilatih kita punya lisan.
Jangan sampai bangunan kata yang kita baca itu berubah makna gara-gara harakat yang salah kita baca. Kemudian yang kedua Bu Pak, kita harus paham namanya huruf tarqiq dan huruf tafkhim. Ada huruf tebal dan ada huruf tipis karena beda pola cara membacanya. Monyo-monyo cek di timur tak narik komompa ya huruf dan sebagainya dan seterusnya. Dan yang ketiga Bu, saya sampaikan ketika itu kita harus paham makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Maka saya berikan satu contoh ketika itu Bu Pak. Angka saya di aduangan napodangi nabita ajjalaloto talufai baca narikopura ki masul pajak. Apa doa itu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Batuana ya Allah, duhai yang membolak-balikkan hati kami, yang menguasai hati kami, tetapkanlah hati kami untuk tunduk kepada agamamu. Misal Pak, huruf qalbu kan hati, qalbu hati berubah menjadi kalbu karena sama-sama tempatnya keluar Bu Pak. Al-lisan, pangkal lidah paling dalam diangkat ke atas, dengan ka. Tayyib. Kita baca misal seperti ini, Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Agbatwana, duhai Allah yang membolak-balikkan anjing, jadikanlah kami anjing dalam agama ini nadillah. Akan kemaku mila doa supaya jadi anuki. Jadi mari hadirin, saya kembali, Masya Allah di masjid ini banyak penghafal, banyak yang paham membaca Al-Quran. Maka mari kita senantiasa belajar agar insya Allah ketika kita membaca Al-Quran dari kemakannya baca atta akan memberikan tatmainnul qulub, ketenangan hati ketika kita membaca Al-Quran itu. Kemudian yang keempat Bu Pak, yang orang-orang yang akan mulia kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Belum habis waktu. Baik. Yang keempat ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim atau menjaga ukhuwah. Demi Allah saya sampaikan Bu Pak, dek gaga gunana hidayana punga ta'ala, dek gaga gunana patis sangata, dek gaga gunana sumpajatta yang tadi saya sampaikan semua, dek gaga gunana sadaqata. Jika kita berani saling membenci dengan orang-orang yang sama dengan kita hadir, masa mau kita saling membenci? Si mau kita sumpah jaku masjid si cacak innalillah. Si mau kita nangi joka-joka kita kemudian saling melukai satu sama lain. Saya ingin bertanya Bu, nareko malasa ki niga pertama lo tulung. Ali bolata. Pasti tetangga kita Bu, keluarga kita yang jauh di sana belum tentu. Nareko angka misalnya acara botita, acara akikatan, siapa yang pertama turun? Tetangga kita hadirin, saudara semasjid kita, saudara seiman kita. Maka oleh karena itu Bu Pak, jangan sampai kita sudah rajin ikut pengajian, sering mendengarkan ayat Allah, sering mendengarkan hadis Rasulullah, kemudian kita masih menyimpan satu penyakit yang disebut dengan hasad, yang sehingga itu kita berani membenci saudara seiman kita sendiri. Jadi mari hadirin, maka dengan kita man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka dilapangkan rezekinya. Kemudian barang siapa yang ingin ditambah umurnya, bayangkan Pak Bu, ditambah umurnya, dua makna. Ada yang mengatakan umur tidak bertambah, keberkahan yang bertambah. Tapi pendapat yang kedua hakiki, bertambah umurnya. Gara-gara apa? Falyasil rahimahu, orang yang senantiasa silaturahmi atau silaturahim. Napoji lomita bali bolana, napoji tulungi bali bolana. Dia sering mengunjungi saudaranya yang jauh di sana dan sebagainya dan seterusnya. Saya ingin berikan contoh Bu Pak, itu para habaib ya renangi cucu-cucuna nabita, kayak misal Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Ahmad Al-Hafsi, Habib Hanif dan sebagainya. Mengapa Habib itu Bu Pak sangat enak kehidupannya, kaya raya, padahal mereka seakan-akan tidak kerja? Mengapa hadirin? Saya baca satu artikel Bu, ternyata salah satu amalannya mereka senang bersilaturahmi sehingga keberkahan dan rezeki Allah berikan
melimpah kepada para habaib atau habib-habib yang ada di negara kita. Maka kita bisa mencontoh itu. Mamuari kasih nangero resota, ero jama-jamata mak barakkai na pali coleco dalet Allah Ta'ala. Ketika kita sudah berusaha, kemudian kita tutup dan tambahkan dengan salah satu sifat sering bersilaturahim. Bagaimana kita mau bersilaturahim kalau kita banyak punya benci di antara kita lah? Jadi tinggalkan sifat ini karena akan menghapus kita punya pahala. Dan demi Allah kata Rasulullah SAW, ada dua balasan dari Allah yang sangat cepat di dunia. Yang pertama orang yang zalim, dan yang kedua orang yang berani membenci saudara seimannya sendiri. Innalillah. Bukankah Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka itu yang mesti kita lakukan hadirin. Baik, kemudian yang terakhir Bu, Pak, yang kelima. Jadi yang keempat, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang menjaga silaturahim atau senantiasa menjaga ukhuwah di antara mereka. Yang terakhir Bu, yang kelima Pak, saya percepat. Orang yang kelak sangat mulia di akhirat Allah atau orang yang sangat beruntung mati rasurimun rinnafunna ta'ala adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala, ayyul amali afdal? Apakah amalan yang paling sangat dicintai oleh Allah? Ada tiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, as-salatu fi waqtiha. Yang kedua, kemudian al-birrul walidain. Kemudian yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Yang ingin saya sampaikan Bu, Pak, ini yang dilakukan saudara-saudara kita sekarang di Palestina Bu, Pak. Itu adalah jihad yang paling tinggi. Karena mereka berjihad dengan jiwa, harta, tenaga. Jadi saya ingin menyampaikan Bu, Pak, orang di Palestina itu bukan persoalan politik. Itu persoalan agama Bapak Ibu sekalian. Madosa kinarek tudeh tulung. Apakah hanya dengan doa atau kita bersedekah secukupnya Bu, Pak? Bayangkan kasih tahu ya Bu, Pak. Anak-anak yang tidak berdosa dia punya kepala rata, dia masih bergerak. Ibu-ibu yang tidak mampu berperang ditembak, dirudal, dibom dan sebagainya Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Kemudian Nabi Isa alaihissalam lahir di bumi Palestina. Yang ini saya sampaikan hadirin, mari kalau kita sudah selesai sholat, kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena itulah jihad yang terkuat, jihad yang tertinggi. Semoga kita bisa mengikuti kekuatan iman daripada saudara-saudara kita di bumi Palestina. Maka di akhir dari pengajian yang singkat ini Bu, Pak, saya ingin mengajak hadirin untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mamari kasih kaki milo doang nalengi fung Allah Ta'ala keselamatan, kekuatan, kemudian diberikan rahmat, penjagaan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka antal ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestina